Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mrs. Eka Farida Widiawati di pembelajaran Bahasa Inggris kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tenses. Tenses adalah kata kerja dalam bentuk kalimat di dalam bahasa Inggris. Di pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang simple past dan past continuous. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian siapkan alat tulis kalian terlebih dahulu ya. Yang mau pertama Ibu bahas adalah simple past. Simple past digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang sudah dilakukan di waktu lampau. Jadi kegiatannya sudah dilakukan di waktu lampau dan sekarang sudah tidak dilakukan kembali. Untuk lebih jelasnya, kita simak dulu video yang satu ini. Bombang played football yesterday. Sumi went to Bandung last week. Bagaimana? Sudah kalian simak videonya? Sekarang, bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk simple past? Yang pertama, kalimat dimulai dengan subjek. Subjek adalah kata ganti untuk orang, hewan, atau benda. Subjek itu terdiri dari I, yang artinya saya, he, yang digunakan sebagai kata ganti laki-laki, she, yang digunakan sebagai kata ganti perempuan, it, yang digunakan sebagai kata ganti hewan atau benda, you, yang digunakan sebagai kata ganti kamu, they, yang digunakan sebagai kata ganti mereka, we, yang digunakan untuk sebagai kata ganti kami atau kita. Lalu setelah subjek, lalu diikuti kata kerja bentuk kedua. Di dalam simple past ini ada dua buah bentuk kata kerja yang digunakan. Yang pertama adalah regular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Jadi kata kerja yang lalu nanti diakhiri di belakangnya dengan kata ed. Misalnya contohnya played. Lalu yang kedua, kata kerja yang kedua itu menggunakan irregular verb. Kata kerja yang tidak beraturan. Misalnya, kata kerja pertamanya go. Lalu kata kerja keduanya berubah jadi went. Dan kata kerja ketiganya berubah menjadi gone. Di video yang tadi, Bambang mengatakan, Bambang played football yesterday. Jadi si Bambang ini kemarin bermain sepak bola. Berarti sekarang dia sedang tidak bermain sepak bola. Lalu di video yang tadi Sumi mengatakan, Sumi went to Bandung last week. Sumi pergi ke Bandung minggu yang lalu. Berarti sekarang Sumi sedang tidak pergi ke Bandung. Untuk memperjelas dalam tense simple past, ada keterangan waktu yang digunakan. Biasanya diletakkan di akhir kalimat. Bisa menggunakan kata yesterday yang artinya kemarin. Bisa menggunakan kata last week, last month, atau last year yang artinya minggu yang lalu, bulan yang lalu, atau tahun yang lalu. Bisa juga menggunakan kata week, month, years ago yang artinya seminggu, atau sebulan, atau setahun yang lalu. Atau bisa juga menggunakan kata this morning yang artinya pagi ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas tentang penjelasan simple past? Coba sekarang kalian buat dua buah kalimat dalam simple past yang menggunakan regular dan irregular verb di buku latihan bahasa Inggris kalian. Setelah tadi kita membahas simple past, sekarang kita lanjut ke tenses yang kedua, yaitu past continuous. Past continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang dilakukan di waktu lampau
dan saat ini sudah tidak dilakukan kembali. Jadi kegiatannya itu dilakukan di waktu yang lalu dan sekarang sudah tidak dilakukan. Untuk lebih jelasnya kita simak video yang satu ini. Aminah was studying from 7 to 10 last night. Sudah kalian simak videonya? Sekarang, bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk past continuous? Seperti biasa, kalimat itu dimulai dengan subjek. I, he, she, it, you, they, we. Tetapi di dalam past continuous tense, menggunakan to be, was, dan were. Was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it. Kalau were digunakan untuk subjek you, they, dan we. Lalu setelah ditambahkan to be, was, atau were, lalu diikuti oleh kata kerja dalam bentuk ing. Misalnya, I was cooking, he was sleeping, she was reading, it was drinking. Atau you were talking, they were borrowing, we were going. Ini hanya sebagai contoh ya. Di video yang tadi, Aminah mengatakan, Aminah was studying from 7 to 10 last night. Aminah sedang belajar dari jam 7 sampai jam 10 kemarin malam. Berarti sekarang Aminah sudah selesai belajar dan dia sedang tidak melakukan kegiatan belajar apapun. Yang kedua, past continuous digunakan juga untuk menyatakan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan di masa lampau, di mana peristiwa yang pertama sedang berlangsung ketika peristiwa kedua terjadi. Jadi ada dua kegiatan yang sedang dilakukan bersamaan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. Ratih was reading a book when Susie ate pizza. Bagaimana? Sudah kalian simak videonya? Di penggunaan yang kedua ini untuk menghubungkan dua buah kegiatan yang sedang dilakukan di waktu lampau, kita membutuhkan kata hubung. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata hubung when yang artinya ketika. Kita bisa membuat kalimatnya dalam bentuk subjek ditambah was atau were, lalu diikuti verb ing, ditambah when, lalu ditambah subjek, ditambah kata kerja bentuk kedua. Jadi ada dua buah tenses yang digunakan dengan menggunakan kata hubung when ini. Misalnya contohnya, Ratna was reading a book when Susie ate pizza. Ratna sedang membaca sebuah buku ketika Susie makan pizza. Jadi ada dua kegiatan yang dilakukan hampir secara bersamaan. When dapat digunakan untuk past continuous dan simple past. Untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. My father was washing the car while my mother was cooking in the kitchen. Bagaimana? Sudah kalian simak videonya? Nah, untuk kata hubung yang kedua, kita menggunakan kata while. When dan while mempunyai arti yang sama, yaitu ketika. Tetapi ada perbedaannya ya. Kalau di while, kita menggunakan bentuk subjek ditambah was atau were, lalu diikuti verb ing. Baru setelah itu dihubungkan dengan kata hubung while, lalu ditambah subjek, ditambah was atau were, lalu ditambah verb ing. Jadi di while ini sama-sama menggunakan to be, was, dan were, lalu kata kerjanya sama-sama menggunakan ing. Berbeda dengan yang tadi yang pada saat menggunakan kata hubung when. Misalnya contohnya, my father was washing the car while
My mother was cooking. Ayah saya sedang mencuci mobil ketika ibu saya sedang memasak. Jadi mereka sama-sama melakukan kegiatan di waktu yang bersamaan. Jadi while ini hanya digunakan untuk past continuous saja. Tidak dibarengi dengan simple past. Jadi ingat berbeda dengan kata hubung when. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tentang simple past dan past continuous. Agar kalian lebih paham untuk pembelajaran past continuous ini, coba sekarang kalian buat 2 buah kalimat past continuous dengan menggunakan kata hubung when dan while. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar walaupun hanya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.